Kesehatan mental adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Apalagi kalau kita bicarakan kesehatan mental untuk remaja. Sahabat Ekora NTT, kali ini di podcast Sudut Pandang Ekora NTT, kita punya dua orang tamu istimewa. Teman ngobrol kita ini dari sekolah SMA Katolik Baktiarsa Maumere. Dua teman ngobrol kita ini kita akan bahas bersama-sama, kita akan obrolin temanya tentang kesehatan mental, apalagi kesehatan mental untuk yang remaja. Kita akan bicara, tapi kita butuh perkenalan, sehingga kesempatan kita berikan kepada teman berdua kita ini untuk memperkenalkan diri. Dari Jo. Jo, silakan. Perkenalkan, nama saya Jose Gloria Sufa, biasa disapa Jo. Saya dari Sekolah Semas Katolik Baktiarsa dan saya tinggal di asrama. Kebetulan saya bukan asli orang Sika, tapi saya dari Daratan Timur. Nah, di sini saya punya hobi juga terkait dengan olahraga lah. Nah, dan olahraga ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya mentality. Jo, terima kasih untuk perkenalannya, adik Nona Ete. Kalau saya perkenalkan, nama saya Maria Adriana Seran. Orang-orang sering panggil saya Ete. Saya juga dari siswi SMA Baktiarsa Maumere. Saya sekarang kelas 12. Terus saya juga tinggal di asrama karena kebetulan kami berdua ini dari Daratan Timur semua. Ini jauh-jauh dari Daratan Timur dan memilih ada di SMA Baktiarsa. Ini kayaknya daya pesona SMA Baktiarsa ini luar biasa, sehingga Jo dan Ete jauh-jauh dari Daratan Timur ada di Baktiarsa. Kira-kira begitu ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kelas berapa nih Jo dan Ete? Kelas 12. Ya, kami sama-sama kelas 12. Tadi saya baru sentil bahwa kita akan bicara soal kesehatan mental, dan saya bilang di tendangan awal tuh Jo langsung bilang saya suka olahraga, dan kalau kita bicara soal kesehatan mental, olahraga tuh penentu juga. Begitu Jo ya? Iya, benar. Ini tema yang saya kira menarik sekali karena ini penting untuk diketahui publik, diketahui oleh kita semua, terlebih teman-teman yang remaja. Dan saya kira ini kesempatan yang sangat istimewa karena di tahun ini, di bulan Oktober ini, SMA Katolik Baktiarsa sendiri akan merayakan ulang tahun berdirinya yang ke-35 kalau tidak salah. Iya, benar. Dan saya kira redaksi Ekora NTT tepat sekali kalau mengundang Jo dan Ete untuk kita ada di sini dan kita obrolin tema yang penting sekali, yaitu kesehatan mental. Saya dengar katanya Jo dan Ete ini kan duta konser ya? Konselor Rama. Duta konselor. Itu kalau boleh tahu, di SMA Katolik Baktiarsa sendiri, program ini nih sejak kapan mulai jalannya? Untuk kegiatan tersebut ini diselenggarakan oleh dosen dan juga kakak-kakak dari Universitas Nusa Nipah Maumere tersebut. Terus kegiatan kami ini berlangsung dari awal September. Jadi kegiatan kami ini berlangsung 2 minggu, hampir 3 minggu. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya, misalnya tadi kita bicara soal kesehatan mental tadi, apakah sudah pernah dengar istilah ini? Tentu kalau misalnya berbicara soal kesehatan mental, ini sudah bukan suatu hal yang baru lagi di publik. Pasti kita semua sering dengar juga, terutama di media sosial, apalagi terkait dengan kesehatan mental. Karena memang akhir-akhir ini sedang booming yang namanya kesehatan mental ini. Jadi sudah sering terdengar, namun belum pernah diterjunkan langsung. Oke, jadi belum programnya di sekolah baru berjalan ini. Ya, tapi bahwa Jo dan Ete sudah tahu tentang istilah ini sudah cukup lama. Ketika Jo dan Ete menjadi duta konser, itu siapa yang merekrut, atau ini apakah ada cukup banyak persaingan di sekolah untuk masuk menjadi duta konser ini? Untuk itu kami yang mengikuti kegiatan ini, kami tidak dipilih untuk yang ini saja yang boleh ikut kegiatan ini, tapi guru BK dari sekolah kami itu bertanya dari kelas ke kelas, tanya siapa yang mau ikut kegiatan tersebut. Nah, jadi mungkin ada beberapa siswa yang tertarik untuk ikut kegiatan tersebut, itu mereka mendaftarkan diri. Setelah itu untuk itu kami
sebelum jadi duta konselor, kami itu sudah mengikuti 8 modul. 8 Oke. modul. Ya. Itu yang diberikan dari teman-teman dari Unipa itu? Iya, dari Ibu Dewi juga. Oke. Karena saya kira kesempatan kita ngobrol ini juga bagian dari rekomendasi Ibu Dewi dan teman-teman dosen di Universitas Indonesia NIPA, karena bicara soal tadi saya bilang di awal, ini isu yang wajib kita bahas dan diketahui oleh publik, terlebih teman-teman remaja. Nah, saya pengen dalami, misalnya di sekolah sendiri, ketika sudah mulai berjalan itu, Jo dan ET ini kan jadi duta gitu. Itu kalau boleh tahu kasih spill di awal dulu, kerjanya apa saja tuh? Apakah membantu guru BK semua hal ditangani atau bagaimana kerjanya? Untuk pekerjaan duta konselor sebenarnya kami tidak bekerja langsung dalam sekolah ataupun apa, tapi kami mengikuti yang namanya bimbingan bersama teman. Oke. Ya, jadi kami menerapkan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan dari seminar-seminar bersama Ibu Dewi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat berteman, kami mendengarkan teman-teman kami yang lain, karena untuk yang namanya untuk mencurhat kepada guru-guru, mereka mungkin masih terkendala beberapa hal, mereka masih memiliki ketakutan. Jadi mereka memilih untuk bercerita kepada kami. Jadi kami tidak secara langsung membantu, tapi kami secara pasif membantu. Oke. Ya. Jadi pendengar yang baik Menjadi itu bagian pendengar yang dari teman-teman, menjadi katakanlah mentor gitu ya. Gitu. Kalau dari ET mungkin ada komentar lain? Untuk itu ditambah lagi kalau misalkan, karena kan di sekolah, biasanya di sekolah-sekolah itu kan guru BK itu kan tidak seimbang dengan jumlah murid di sekolah. Nah, maka dari itu kami teman-teman juga, kami bisa bantu kayak teman-teman yang memiliki masalah apa saja begitu. Itu mungkin mereka bisa cerita ke kami tanpa langsung ke guru BK, karena kan ada beberapa teman yang mereka mau terbuka, tapi ada beberapa yang mereka tuh tidak mau terbuka. Jadi kan biasanya kayak teman-teman itu mereka lebih terbuka dengan teman yang seumuran begitu. Terus kalau misalkan ada mungkin dalam proses kami membantu teman tersebut, itu kami rasa berat, ini masalahnya berat, itu kami bisa berkomunikasi dengan guru BK. Jadi guru BK-nya yang langsung menangani langsung. Ini kita akan berangkat dari pengalaman Jo dan ET di sekolah di Baktiarsa. Misalnya sekarang orang bilang fenomena soal body shaming, soal bully, saling membuli itu, apakah menurut ET dan Jo itu berpengaruh juga ke kesehatan mental? Kita pengen dengar cerita itu dan berdasarkan pengalaman yang Jo dan ET alami di sekolah. Kalau terkait dengan bully dan juga body shaming, hal itu tuh memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ya Bang ya. Soalnya di saat seseorang menerima bulian, kata-kata yang membuat dirinya merasa dikerdilkan, dia akan menanamkan itu, melabeli dirinya bahwa dia tidak bisa. Karena dia sudah down duluan. Dia sudah dipatahkan oleh keadaan yang tidak mensupport dia untuk berkembang. Jadi ketika seseorang membuli teman lain, wah itu dampaknya, impactnya bahaya Pak. Soalnya memang kesehatan mental tuh suatu hal yang berbeda masing-masing individu ya. Masing-masing orang tuh memiliki ketahanan mental yang berbeda. Jadi ketika andaikan orang-orang yang rentan terkena body shaming, bulian, terkadang mereka sangat tidak kuat untuk menghadapi itu. Karena mereka menganggap bahwa segala hal di sekitarnya tidak mendukung dan justru mencela dirinya. Dia akan mulai takut untuk speak up, akan mulai takut untuk tampil. Jadi dia akan merasa bahwa wah, saya dikerdilkan ini. Jadi bakalan terasa sulit pasti menjalani hidupnya gitu. Dan lingkungan tersebut pastinya tidak akan membangun dia dalam belajar. Tambahan dari ET? Oke, jadi seseorang yang mereka tuh mungkin sering mendapatkan bulian atau body shaming, nah itu tuh mereka nanti kayak tidak percaya diri, mereka tuh tidak akan pede. Jadi di mana saja mereka berada, nanti mereka tuh tidak akan percaya diri karena nanti mereka akan karena saking seringnya mendengar bulian begitu. Jadi mereka tuh nanti kayak saya ini nanti juga saya begini, nanti mereka bilang saya ini begitu. Kayak dia akan merasa kalau dirinya tuh tidak pantas begitu. Terus itu juga biasanya tuh hal-hal yang begitu tuh didapatkan mungkin dari teman, terus ada juga yang dari keluarga. Gitu.
Dari lingkungan gitu. Iya. Oke, tadi kan saya pengen sudah dijelaskan oleh Joe dan Ete. Kita tuh pengen dengar misalnya pengalaman ketika kalian sudah menjadi duta kan di sekolah. Terus pernah tidak punya pengalaman ada satu dua teman yang datang curhat gitu, misalnya soal berkaitan dengan body shaming dan bully tadi, yang Ete dan Joe alami langsung bahwa jadi teman yang mendengarkan curhatan teman-teman gitu. Jadi saya punya teman ini, dia perempuan. Dia ini pernah satu kali dia cerita ke saya, bukan cuma satu kali, itu dia biasanya cerita-cerita, tapi ada di fase itu yang betul-betul dia cerita sampai dia menangis. Itu karena dia kayak merasa dirinya tuh tidak pantas gitu. Karena kalau misalkan omong secara fisik, saya punya teman itu kan, minta maaf, tapi dia kan pendek, terus dia juga hitam gitu. Jadi kalau misalkan dia sama-sama dengan kami, itu dia sering insecure. Dia merasa kayak, saya punya teman-teman nih kayak mereka tinggi-tinggi, mereka cantik-cantik, putih-putih, tapi kenapa saya ini begini? Tapi ketika karena dia ceritanya saya ini, dia sampai menangis. Saya tidak bisa, saya ini tidak pantas ngeri dengan kamu. Tapi saya bilang ke dia kalau misalkan kamu bisa boleh bilang begini, tapi kalau misalkan yang saya lihat engkau nih sudah belum tentu semua orang tuh bisa jadi macam engkau. Sudah engkau pintar gitu. Jadi maksudnya tuh kayak biarpun engkau melihat engkau punya diri ini kayak Sani tidak baik di sisi sini, tapi di satu sisi lain itu semua orang itu dia punya kelebihannya masing-masing. Jadi saya bilang engkau punya kelebihan tuh di bagian engkau pintar. Jadi belum tentu semua orang itu pintar macam engkau. Jadi itu engkau punya kelebihan, dan belum tentu yang engkau bilang mereka ini putih, cantik, tinggi-tinggi, itu belum tentu mereka tuh pintar juga sama macam engkau. Gitu. Wih, luar biasa sekali. Ini saya kira penjelasan yang istimewa dari Ete kepada teman itu, karena orang bilang diri kita ini kan versi terbaiknya kita gitu. Jadi kita punya potensi yang tadi saya sepakat ketika Joe bilang jangan sampai hanya karena satu dua bulian atau body shaming, hal besar yang ada dalam kita diri itu tidak keluar. Oke, kalau dari Joe sendiri. Kalau saya, karena kami laki-laki, jadi kami biasa insecure-nya bukan tentang itu, Pak. Iya. Di sini saya punya salah satu contoh bulian paling sederhana namun sangat sering dilakukan, dan itu tidak disadari sama sekali. Ketika seseorang yang kita notabene dia jarang untuk berbicara dalam kelas, dia jarang untuk mengangkat tangan dan berbicara tentang materi yang sedang dijelaskan. Nah, ketika dia mengangkat tangan dan mulai berbicara, itu sudah mulai kaget. Yang di kelas itu kaget masih wajar, tapi kalau misalnya sudah tertawa, biasa laki-laki tuh dikira bercanda, tapi itu memang melukai, Pak. Dikira bercanda, tapi itu melukai itu. Akhirnya si A, kita sebut saja si A, yang ingin supaya mulai pelan-pelan untuk berubah, stagnan dia, tetap sudah tidak mau lagi. Soalnya ketika dia berbicara, dia merasa tidak dihargai, Pak. Karena orang-orang sudah mulai tertawa, menganggap itu sebuah lelucon. Karena memang pada dasarnya kehidupannya tuh dia sering ngelucu. Tapi ketika dia mau serius, dia kayak, wah, wilayahnya tidak support dia untuk serius. Saya juga, padahal dia dalam hati itu pasti dia, wah, saya juga mau belajar. Dan dia sempat cerita di saya waktu itu. Dia bilang, saya ini sebenarnya ingin supaya kayak orang lain begitu, supaya aktif dalam kelas. Tetapi kalau misalnya saya angkat tangan, semua sudah mulai tertawa. Saya sudah bingung, saya mau ngomong apa. Karena yang dalam pikirannya anxiety, dia sudah cemas duluan. Ketika yang lain sudah tertawa, lingkungannya sudah tidak suportif lagi untuk dia, dan akhirnya dia sudah mulai blank, dia sudah mulai bingung. Wah, saya mau ngomong apa nih tadi? Dan Joe coba beri 1-2 masukan gitu. Saya coba beri 1-2 masukan. Yang namanya perubahan itu kan kita tidak perlu melihat dari sekitar. Dia tumbuh dalam diri. Jadi saya berusaha untuk menguatkan dia agar tetap pada pendiriannya untuk berubah. Tidak peduli untuk melihat lingkungan sekitar mau tarik kau ke bawah kembali, setidaknya kau ingin bertumbuh, ya tetap bertumbuh sendiri meskipun kau sendiri. Kalau boleh tahu, misalnya atmosfer di sekolah sendiri itu seperti apa? Atmosfer? Misalnya suasana di sekolah tuh, misalnya kalau kita bandingkan ketika misalnya Joe dan Ete sudah jadi duta konser tadi, terus sebelumnya bisa dibandingkan tidak ceritanya? Situasi di sekolah nih, orang baku ganggunya, baku bulinya, body shamingnya
banyak sekali, tapi ketika mulai ada ini, mulai pelan-pelan hilang. Atau memang sebenarnya sekolah sendiri itu sudah, atmosfer itu sudah mendukung bahwa tidak boleh terjadi hal begitu? Kalau soal atmosfer, ya, sekolah sendiri sebenarnya sudah mendukung. Karena Baktiarsa tuh selalu punya slogan yang namanya sekolah adalah rumah bagi semua pelajar. Nah, di situ tuh memang saya merasakan sensasi, merasakan atmosfernya. Namun ada beberapa orang tuh yang kurang perhatikan hal tersebut. Kadang-kadang mereka berbuat sesuka hati lah. Kadang-kadang mereka mencela orang lain. Itu pasti ada untuk beberapa individu tertentu. Itu pasti ada. Tapi untuk atmosfernya itu memang atmosfernya membangun si Baktiarsa. Soalnya banyak hal juga yang diajarkan di Baktiarsa. Kayak misalnya tidak boleh memberikan reaksi berlebihan ketika terjadi kesalahan di depan publik. Ya, terus biarkan bebaskan orang untuk berekspresi sebagaimana dirinya. Ya, salah satu contoh singkatnya, saya biasa berekspresi dengan bebas di Baktiarsa. Kalau mau omong rambut saya nih sebenarnya bisa lebih panjang lagi. Hanya karena memang saya sendiri yang memutuskannya. Mungkin sebelum kita masih butuh pengen dengar nih dari Jo. Tadi seperti yang disinggung awal tuh, olahraga tuh bagian dari kita mengelola, kita punya emosi, kita punya kesehatan mental. Kita pengen Jo tuh cerita lebih dalam tuh Jo. Oke. Baik, boleh. Nah, silakan. Jadi background saya seorang boxer, saya petinju, dan saya sempat bertanding 1 kali dan kebetulan bawa pulang medali emas. Untuk sekolah? Untuk kabupaten. Kabupaten Sika ya, Pak? Kabupaten Sika. Kabupaten Sika. Iya. Profesi juga. Wah, terima kasih. Nah, menurut saya mentality sebagai seorang atlet itu sangat korelasinya sangat kuat. Iya. Karena ketika terutama atlet tinju yang dipaksa untuk harus bisa face to face dengan opponent ya, dengan lawan kita di atas ring. Jadi menurut saya mentality itu sangat kuat. Dimana kalau misalnya seseorang memiliki mental yang lemah, itu sangat mempengaruhi bagaimana fisiknya berlaku. Saya pernah mengalami satu kejadian, anxiety, kecemasan berlebihan sebelum pertandingan. Iya. Jadi 1 hari sebelumnya, saya sulit untuk tidur. Saya tidur bahkan jam 3 baru saya tidur. Itu juga minum obat. Saya minum obat untuk tidur. Agar bisa tidur. Karena saya terlalu cemas untuk mengelola. Karena waktu itu saya belum kenal dengan konselor. Saya tidak tahu bagaimana manage emosi. Jadi saya minum obat untuk tidur. Dan saya sadar kalau misalnya mentalitas itu sangat penting. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh sering anxiety, Pak. Iya, sepakat. Iya, sering cemas berlebihan. Padahal yang mereka hadapi sebenarnya bisa lebih mudah ketika mereka tidak cemas. Dihadapi itu ya? Iya. Tapi karena sudah cemas, mereka sudah mulai berekspektasi yang tidak terhadap dirinya sendiri. Itu sudah mulai menjatuhkan mentalnya. Dan saya sempat waktu itu berpikir kalau misalnya kalah ya sudahlah, soalnya memang saya punya tidur juga terganggu. Tapi saya patahkan kembali. Wah, saya sudah latihan capek-capek, masa mau kalah. Jadi sudah, saya fight dengan keadaan ngantuk tidak. Tapi kebetulan waktu itu diberikan kemudahan, jadi saya sudah berhasil dapatkan juara 1 dari 2 pertandingan. Saya kira Jo berhasil mengelola emosi dengan sangat spektakuler gitu. Iya, karena memang pengelolaan emosi itu sangat penting waktu itu tuh. Apalagi terkait dengan olahraga. Kalau ada pengalaman lain yang bisa dikisahkan lagi? Kalau saya lebih ke ketika saya mau tampil gitu. Jadi salah satu contohnya itu kayak awal kami mau ada kegiatan ini kami kami main gitar lah intinya itu. Jadi mau pentas seni begitu? Iya, pentas seni karena kebetulan saya juga suka di bagian kesenian. Nah, jadi pada saat awalnya masih latihan nih kayak aman-aman saja. Tapi pada saat sudah mendekati mau pentas, itu saya rasa kayak macam takut, Terus takutnya kayak, aduh ini kalau macam salah bagaimana, begini. Kalau nanti ini kayak tidak sesuai dengan yang yang sudah dilatihkan, begini. Tapi karena yang setelah saya pelajari bahwa kalau misalkan kesehatan mental itu tuh berkaitan juga dengan bagaimana seseorang itu bisa berpikir lebih jernih, terus dia punya hati juga bisa lebih tenang, lebih bahagia. Nah dari situ kayak saya belajar
bagaimana supaya saya bisa menenangkan saya punya diri, kayak saya berpikir lebih positif lagi, saya buat supaya saya punya mental ini sehat, sehingga dari situ saya bisa mengalahkan saya punya rasa takut itu tuh, sehingga itu kami punya kegiatan ini bisa berjalan lancar terus bisa tampil juga dengan baik. Oke, sekarang kita pengen dengar kita juga misalnya dari katakanlah pendampingan dari sekolah, misalnya lewat guru BK, terus misalnya dari teman-teman dosen di Universitas Nusa Nipa berkaitan dengan modul-modul, mungkin beberapa tadi sudah diceritakan oleh Tete dan Jo. Ada tidak modul lain yang bahas secara spesifik berkaitan dengan kesehatan mental yang mungkin banyak orang belum tahu begitu di modul itu? Sebenarnya ada satu modul yang menarik menurut saya, di mana mental dapat mempengaruhi fisik. Dapat apa? Mempengaruhi fisik. Mempengaruhi fisik. Iya. Jadi orang yang sehat secara fisik belum tentu sehat secara mental, tapi orang yang sudah tidak sehat secara mental tidak mungkin sehat secara fisik. Ya. Karena dalam penjelasannya, ketika seseorang mengalami tekanan mental, tekanan batin, itu tuh akan mulai mengganggu kinerja hormon. Iya. Kinerja hormon akan mulai terganggu. Dia akan lebih sering untuk mengurung diri, dan itu sudah menjadi domino efek untuk hal-hal yang lain. Dia akan sudah mulai sulit untuk berkomunikasi ketika dia terlalu sering mengalami masalah mental. Jadi penyendiri begitu. Iya. Berbanding terbalik dengan orang yang mentalnya sehat. Orang yang mentalnya sehat, dia pasti akan sangat mudah untuk menjalani hidupnya. Karena dia memiliki kestabilan hormon. Hormon-hormon yang dimaksud itu seperti contohnya hormon endorfin, dopamin. Nah, hormon-hormon ini kan membantu untuk menyehatkan otak, di mana berpikir lebih jernih. Berpikir lebih jernih. Jadi mereka akan lebih senang untuk melakukan suatu hal baru, menjadi lebih produktif, dan sangat berbanding terbalik lah dengan orang yang memiliki masalah mental. Dan ada satu lagi, dari modul tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa penyakit terparah adalah ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Iya, penyakit terparah adalah ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit. Saya sempat lihat satu data dari Dali, itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara peringkat pertama yang memiliki pengidap skizofrenia terbanyak. Terbanyak, betul. Nah, hal ini mulai sangat mempengaruhi karena banyak orang yang tidak sadar hal tersebut. Dan saya kira ketika ini jadi satu perhatian dari sekolahnya adik-adik SMA Bakti Arsa, ini salah satu, saya kira ini satu bagian yang penting sekali, dan kayaknya perlu semakin banyak sekolah yang perlu meniru juga, atau mungkin mereka sudah praktekkan, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, saya sangat setuju. Oke, ini kalau boleh tahu, misalnya dari beberapa hal yang sudah diceritakan pengalaman tadi, sekarang ini kan sudah jadi duta nih. Ada tidak yang katakanlah Jo dan Ete alami ada semacam, oh ini ada tanggung jawabnya agak beda nih. Itu kita pengen dengar tuh, kita pengen tahu tuh. Ketika sudah jadi duta tuh. Ya, jadi selama kami sudah jadi duta, itu kami merasakan ada beberapa hal yang sulit sekali. Bukan ada beberapa yang sulit, ada yang masih bisa. Itu tuh di bagian bagaimana ketika kita mendengarkan teman sedang berbicara atau mungkin dia menceritakan apa yang sedang dia rasakan, masalah apa yang sedang dia hadapi, itu bagaimana kita harus menahan kita punya diri supaya kita tidak terbawa arus. Nah, dimana kayak contohnya terbawa arus nih, ketika teman ini menceritakan mungkin halnya ini kayak bawaannya tuh kayak emosi atau mungkin sedih, itu bagaimana kita mengelola kita punya perasaan supaya kita tuh tidak terbawa arus. Kita juga ikut emosi atau sedih, tapi kita harus tetap harus tetap kuat kita punya hati ini supaya kita tetap melanjutkan apa yang dia cerita ke kita ini. Selain itu juga kesabaran, menguji kita punya kesabaran juga, bagaimana kita harus sabar mendengarkan curhatan dari orang lain, dari teman-teman, dan juga bagaimana kita bisa menjaga rahasia. Ya, karena belum tentu semua orang itu bisa menjaga rahasia, dan menjaga rahasia itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang. Kalau Jo? Oh, kalau saya sih waktu beradaptasinya saja yang saya mulai mengalami kesulitan. Dimana sebenarnya sebelumnya itu saya belum sering menjadi pendengar yang baik. Saya lebih sering berbicara ketimbang mendengar. Nah, ketika menjadi duta, saya mulai merubah kebiasaan itu dengan
lebih sering untuk mendengar. Karena terkadang orang itu tidak butuh masukan, tapi dia hanya butuh didengar. Namun itu tuh kadang-kadang dilupakan sebagian orang, karena sebagian orang tuh hanya mau untuk berbicara. Mereka hanya mau mengungkapkan perasaan tanpa mau mendengarkan perasaan orang lain. Jadi ketika merubah hal tersebut kan mesti memiliki banyak tantangan pada saat awalnya, perubahan habit lah. Iya. Tetapi seiring berjalannya sudah mulai kembali seperti normal. Ada yang bilang bagaimana kita ikut menumbuhkan kesehatan mental kita, terlebih para remaja tuh, bagaimana mereka bikin journaling itu, membuat semacam di buku harian gitu. Diary. Di sekolah apakah Jo dan Ete perlakukan misalnya, ajak teman-teman untuk bikin seperti itu juga? Iya, pernah. Ada satu cerita nih dari salah satu saya punya teman yang dia cerita dia punya masalah di saya. Terus pokoknya saya mendengarkan saja apa yang dia sampaikan, dia bicara gitu. Dan pada yang terakhirnya itu yang saya kasih motivasi, saya kasih saran ke dia itu, saya sempat sarankan untuk bagaimana kalau misalkan dia tuh tidak sanggup lagi kalau untuk menahan semuanya tuh dia bisa menangis saja. Karena kalau menangis, orang yang menangis itu belum tentu dia lemah, tapi dia tuh mengekspresikan apa yang dia punya perasaan, ya, apa yang dia sedang alami. Terus yang kedua itu saya sarankan untuk bagaimana kalau tulis jurnal. Jadi apa yang dirasakan, tulis semuanya, tulis semua di jurnal, karena kan itu juga kan kita sendiri yang tahu gitu. Jadi dengan adanya kita menulis semua apa yang sedang kita rasakan itu, tanpa sadar kita mengurangi kita punya perasaan yang sedang kita alami begitu. Om Hengki sendiri itu pernah punya pengalaman. Sorry, ini kalian yang sharing, tapi saya berbagi. Iya, silakan. Kami pernah punya semacam guru teman gitu. Dia melatih kami ketika kita terbiasa menulis dengan tangan kanan dan kita pengen curhat di buku harian, coba ganti dengan tangan kiri. Dan kami coba dan kami rasa plong. Jadi saya kira pas dengan yang sharing tadi itu. Iya. Dan saya kira saya sendiri pernah coba dan rasanya tuh plong, lega sekali. Oke. Sebelum ke terakhir nih, karena akan selesai obrolan kita, harapan terbesar dari Jo dan Ete ketika jadi duta konser di sekolah itu seperti apa? Apakah setelah selesai tamat dan ya sudah gitu? Kalau menurut saya pribadi, jangan pernah kesampingkan kesehatan mental. Karena yang tadi saya bilang, penyakit paling parah adalah ketika seseorang tidak menjalani sakit. Nah, orang-orang yang memiliki masalah terhadap kesehatan mental, kebanyakan tidak sadar Pak, kalau misalnya mereka itu sedang sakit. Dan mereka itu sebenarnya butuh bimbingan, bukan malah dilabeli tidak baik, apa segala macam. Saya kan tinggal di lingkungan laki-laki. Jadi saya tahu kalau misalnya banyak laki-laki itu yang memiliki masalah kesehatan mental. Namun mereka tidak berani untuk speak up karena beberapa labeling seperti boys don't cry, laki-laki tidak bercerita. Dan itu justru membebani diri mereka. Nah, tapi syukurnya dalam menjaga hal tersebut, mereka melakukan pelampiasan dengan dua hal. Ada yang pelampiasannya terhadap hal-hal yang sehat, olahraga, yang lain berprestasi. Ada juga yang justru melampiaskannya kepada hal-hal yang kurang sehat seperti minum alkohol dan lain-lain. Nah, menurut saya orang-orang tolong berikan kesempatan untuk orang-orang memiliki kesehatan masalah dalam kesehatan mental ini untuk hidup berdampingan dengan kita dan juga didengarkan. Didampingilah. Mereka juga ingin bahagia, namun kadang-kadang mereka sulit untuk menceritakannya. Itu harapannya. Oke, kalau itu? Kalau dari saya, jadi untuk teman-teman yang mungkin mereka merasa kurang pantas atau apa, dari saya teman-teman harus tetap percaya diri karena setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk itu, ketika teman-teman sedang merasa butuh teman untuk curhat, itu teman-teman bisa mencari orang seperti teman, keluarga, dan juga mungkin kalau di sekolah guru BK begitu. Atau mungkin kami juga sebagai duta konselor juga teman-teman bisa cerita ke kami. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa ceritanya itu ke orang-orang yang teman-teman percaya. Ya, jangan asal ke teman-teman yang saya lihat kami dua ini dekat jadi saya ceritanya ke dia, tapi harus teman-teman yang betul-betul teman-teman tahu kalau dia ini bisa menjaga rahasia, dia juga bisa menjadi pendengar yang baik. Terus saran dari saya juga untuk di sekolah-sekolah di Maumere ini, khususnya di Maumere ini, terus mendukung program yang dijalankan ini supaya kedepannya kita bisa
lebih hidup tenang dan juga nyaman, terus bisa hidup berdampingan lebih baik lagi. Sudah disampaikan oleh Joe dan Ete tadi untuk sekolah, dan saya kira termasuk salah satu harapan tadi dari Ete, kira-kira semakin banyak sekolah ikut terlibat dalam urusan yang namanya kesehatan mental. Gitu. Terakhir nih, pesan untuk teman-teman kalian yang remaja di luar sana berkaitan dengan kesehatan mental, bisa dalam bentuk quotes atau apa saja, silakan. Saya? Oke. Iya. Jadi kalau menurut saya, tidak semua orang bisa bercerita dengan individu lain. Jika kau tidak bisa bercerita dengan individu lain, berceritalah pada buku. Banyak karya hebat dan luar biasa lahir dari hati yang tersakiti. Istimewa sekali itu. Kalau dari saya, untuk teman-teman yang tidak bisa, yang sedang mengalami masalah atau apa saja, yang tidak bisa menceritakan kepada siapa saja, teman-teman bisa menangis saja. Karena orang yang menangis belum tentu dia lemah, tapi dia mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan. Itu saja dari saya. Sahabat Ekora NTT, itu tadi obrolan kita bersama Joe dan Ete dari SMA Katolik Baktiarsa Momere. Saya kira ini juga obrolan menjadi kado yang terindah untuk hari ulang tahun ke sekolah yang ke-35 dan juga untuk semua remaja di luar sana. Ya. Jangan lupa saksikan terus sudut pandang Ekora NTT. Joe dan Ete, terima kasih. Terima kasih.